Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, sahabat rumah belajar. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pesawat sederhana, yaitu bagian dari ilmu fisika. Apa definisi dari pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah untuk membantu melakukan aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu di mana alat ini dapat kita gunakan dalam membantu kita. Ya, apa saja? Tentunya yang memudahkan kita dalam mengerjakan berbagai macam hal. Nah, apa saja yang menjadi jenis-jenis pesawat sederhana ini? Ada 4, yaitu yang pertama katrol, yang kedua roda berporos, kemudian yang ketiga ada bidang miring, dan yang keempat ada pengungkit. Nah, untuk yang pertama katrol. Katrol ini dibagi 4 tipe. Yang pertama, tipe pertama adalah katrol tetap. Yang kedua, katrol tunggal bebas. Yang ketiga, katrol di mana di sini yang satu tetap dan yang satu lagi bebas. Sedangkan yang terakhir adalah katrol majemuk. Nah, berikutnya roda berporos. Roda berporos ini adalah gear. Mungkin sahabat rumah belajar tahu gear yang ada pada kendaraan sepeda bermotor atau juga sepatu roda. Nah, ini roda berporos dipakai dalam kedua benda tersebut. Nah, yang terakhir, yang ketiga ada bidang miring, ya. Dan keempat yaitu pengungkit. Nah, untuk bidang miring ini contohnya tangga, ya. Kemudian skrup dan pisau. Kemudian pengungkit. Pengungkit pun ada tipenya. Tipe pertama yaitu alatnya gunting. Tipe kedua itu pembuka botol. Dan yang ketiga contohnya adalah pinset. Nah, kesemua alat-alat tersebut ini ada keuntungan mekanisnya. Jadi keuntungan mekanis ini KM, ya, kalau kita singkat sebagai KM, itu sama dengan gaya beban dibagi gaya kuasa. Nah, baik sahabat rumah belajar, saya akan lanjutkan lagi, yaitu rumus-rumus yang berlaku pada pesawat sederhana. Nah, yang pertama, katrol tetap. Rumusnya adalah FK sama dengan FB. FK ini apa? FK adalah gaya kuasa, sedangkan FB adalah gaya beban. Jadi gaya kuasanya sama dengan gaya beban. Nah, kemudian yang berikutnya katrol tunggal bebas. Ini rumusnya juga ada, yaitu FK sama dengan setengah dikali FB. Kemudian yang ketiga, katrol di mana di sini satunya tetap dan satunya bebas. Rumusnya apa? FK sama dengan setengah kali FB. Jadi gaya kuasa sama dengan setengah kali gaya beban. Nah, untuk bidang miring bagaimana? Di bidang miring pun ada rumusnya. KM, keuntungan mekanis, sama dengan FB per FK sama dengan L berbanding H. Apa tuh L? L itu adalah panjang bidang miring, sedangkan H itu tinggi bidang miring tersebut. Nah, baik sahabat rumah belajar, saya akan terus melanjutkan penjelasan tentang pesawat sederhana ini, yaitu berkaitan dengan rumus tadi, yaitu rumus untuk pengungkit. Rumus untuk pengungkit ini gaya beban dikali lengan beban, atau FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. Nah, keterangannya adalah di mana FB itu gaya beban, LB adalah lengan beban, kemudian FK gaya kuasa, dan LK lengan kuasa. Baik, sahabat rumah belajar, saya akan lanjutkan.
Prinsip kerja pesawat sederhana ini juga berlaku pada sistem gerak manusia. Contoh, seseorang mengangkat barbel di mana telapak tangannya yang menggenggam barbel itu sebagai gaya beban. Jadi perhatikan, jadi ketika seseorang mengangkat barbel, nah barbel kemudian telapak tangannya sebagai gaya beban. Dan titik tumpunya ada di mana? Ada di sikunya. Jadi sedangkan kuasanya ada di lengan bawah. Jadi siku ini sebagai titik tumpu. Sedangkan barbel yang dipegang yaitu sebagai gaya beban. Nah, ini pesawat sederhana pada jenis pengungkit ketiga. Jadi konsepnya menggunakan pengungkit jenis ketiga. Baik, apa itu pengungkit jenis ketiga? Pengungkit jenis ketiga ketika gaya beban, gaya kuasa, berikutnya adalah titik tumpu. Nah, itu sahabat rumah belajar. Saya akan lanjutkan lagi. Prinsip kerja pesawat sederhana juga berlaku pada pemain bulu tangkis. Nah, ketika otot lehernya itu menengadahkan kepalanya, itu pengungkit jenis ke-1. Nah, kemudian ketika pemain menegangkan otot lengan dan bahu, pengungkit itu jenis ketiga. Dan ketika pemain mengangkat beban tubuhnya dengan bertumbuh pada jari kakinya, nah disinilah pengungkit jenis kedua. Nah, sahabat rumah belajar, sementara ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk video berikutnya nanti akan saya lanjutkan mengenai contoh-contoh soal bagaimana menyelesaikan soal-soal dalam materi pesawat sederhana. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.